Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam damai dalam Yesus Kristus untuk kita semua. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dalam pekan biasa yang kedua. Kita akan membaca kitab suci serta merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Bersama dengan saya Suster Patricia KSSY, lingkungan Santo Agustinus, Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas cinta dan kebaikan-Mu yang selalu membimbing langkah hidup kami. Pada saat ini, kami datang kepadamu untuk memohon semoga Engkau menerangi hati dan budi kami, agar kami mampu menangkap sabda yang akan kami renungkan saat ini. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat suatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Injil yang baru saja kita dengar menceritakan bagaimana Yesus melayani, bukan untuk bergantung pada ketaatan daging, tetapi melayani dengan jiwa dan belas kasih. Pada hakikatnya, hukum Sabat adalah cara atau sistem untuk mengarahkan manusia semakin teratur. Namun orang-orang Farisi menjalankannya penuh kekakuan. Hukum hari Sabat yang pada hakikatnya merupakan hukum kebebasan, namun orang Farisi menjadikannya sebagai hukum yang memberatkan bagi kehidupan manusia. Mereka seperti hanyut pada ketaatan kedagingan, tanpa ada penjiwaan akan nilai aturan itu sendiri, bahkan tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Kekakuan orang-orang Farisi berdampak pada sikap memprotes Yesus ketika melayani pada hari Sabat. Apa yang sebenarnya diperbolehkan, mereka angkat menjadi larangan keras, kaku, dan mematikan nilai kemanusiaan. Yesus memihak pada nilai kemanusiaan dan belas kasih. Yesus melayani bukan dengan ketaatan kedagingan, tetapi melayani dengan penuh kejiwaan dan belas kasih. Maka Yesus sudah pasti memihak pada tindakan belas kasih. Ia membela murid-muridnya ketika mereka kelaparan dan menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa kepadanya pada hari Sabat.
Sebab hukum diadakan untuk kepentingan manusia, bukannya manusia untuk hukum. Ketika Yesus melakukan sesuatu pada hari Sabat, Ia bukan hanya menghendaki kebaikan bagi manusia, tetapi agar manusia melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Namun kaum Farisi tidak memahami prinsip ini. Kaum Farisi hanya mengutamakan ketaatan kedagingan tanpa ada desakan jiwa dan hati nurani. Yesus menandaskan sikap dasarnya adalah kasih Allah yang menghendaki kerahiman dan bukannya peraturan dan disiplin yang kaku. Hukum akhirnya untuk manusia dan bukannya manusia dihambakan pada hukum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui Injil ini kita juga pantas merenungkan perjalanan hidup kita yang senantiasa diikat oleh aturan dan peraturan buatan manusia. Terinspirasi dari perikop ini, baik jika kita sekali lagi merenungkan keseimbangan ketaatan kedagingan dan ketaatan jiwa kita. Ketaatan kedagingan adalah ketaatan peraturan dari huruf ke huruf tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan. Ketaatan jiwa berjalan tanpa menolak aturan, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai kewajaran, nilai-nilai kemanusiaan yang didasari oleh anima atau jiwa. Pertanyaan bagi kita adalah, sejauh mana kita memberi keseimbangan pelayanan belas kasih yang didasarkan oleh penjiwaan, penghayatan, pemahaman yang mendalam? Atau sejauh mana kita menjalani hidup ini dengan penuh kekakuan tanpa mempertimbangkan kemanusiaan, tanpa mempertimbangkan kondisi dan situasi? Mari kita mohonkan Roh Allah agar kita semakin dijiwai dalam menjalankan perahu kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, maupun di tempat di mana kita berinteraksi setiap hari. Allah masih mencari orang-orang yang senantiasa menekankan belas kasih dan penjiwaan. Allah tidak menghendaki hidup manusia yang menuruti aturan-aturan dengan kaku tanpa penjiwaan. Moga-moga Tuhan memberkati kita agar jiwa kita semakin melandasi pelayanan kita. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang kami dengarkan saat ini. Semoga dengan sabdamu ini hati kami selalu digerakkan oleh cinta akan Dikau dan akan sesama kami, sehingga dalam perbuatan dan tingkah laku kami sehari-hari, nampaklah bahwa kami selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan bukannya peraturan yang kaku. Sadarkan kami ya Tuhan, agar kami selalu terbuka pada kehendak-Mu. Dengan demikian kami boleh menjadi penyalur cinta dan kebaikan yang membangun kebersamaan kami ke arah yang lebih baik. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan padamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.